Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, sampai jumpa kembali bersama Bapak di Mapel SBK ya, di kelas 7 berarti. Sini kita masuk ke bab 5, yaitu ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Sebelumnya kita sudah membahas seni musik ya di bab 4. Kemudian selanjutnya kita di seni tari ya di bab 5. Itu ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Ini ada peta konsep pembelajarannya, yaitu pengelolaan ruang, waktu, dan tenaga. Itu ada poin ruang, waktu, tenaga, elemen gerak. Dari dasarnya elemen gerak ya, kemudian kepada tenaga dan ruang. Selanjutnya ruang, waktu, tenaga itu sejajar dan menghasilkan pengelolaan ruang, waktu, dan tenaga. Pada bab 5 ini, siswa diharapkan dapat mengapresiasi dan berkreasi seni tari, yaitu mengidentifikasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, kemudian mendeskripsikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga, melakukan gerak tari berdasarkan ruang, waktu, tenaga, melakukan asosiasi elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, tenaga, mengkomunikasikan elemen gerak tari berdasarkan ruang, waktu, dan tenaga secara baik lisan atau tulis. Jadi ada identifikasi, kemudian mendeskripsikan, melakukan asosiasi, kemudian mengomunikasikan. Itu yang diharapkan siswa mampu ya. Makhluk hidup setiap hari melakukan gerak, betul ya. Kemudian gerak merupakan ciri utama dari kehidupan. Kenapa? Soalnya kalau yang mati tidak mungkin gerak ya. Begitu. Gerak yang dilakukan oleh makhluk hidup mengisi ruang dan waktu. Ketika makhluk hidup bergerak memerlukan tenaga. Jadi ruang, waktu, dan tenaga tidak dapat dipisahkan dari gerak. Amati gambar berikut ini. Ada nomor 1, yaitu tari ya, sebuah tari tradisional sepertinya dari Bali gitu ya. Kemudian nomor 2 sama, ini dari Dayak ya kemungkinan. Nomor 3 ini tari kupu-kupu ya, kayak kupu-kupu. Nomor 4 juga sama, ini tari tradisional dari berbagai daerah. Nah, kalau yang ini dari mana ya? Ke perlombaan ini mah ya. Setelah kalian mengamati di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Oke, ini kita skip dulu pertanyaan ini nanti. Nah, kita langsung ke materinya. Pengertian elemen gerak tari. Elemen dasar tari adalah gerak. Betul ya. Di dalam gerak mencakup ruang, waktu, dan tenaga. Apa itu ruang? Nah, nomor 1, poin 1 ruang. Jika kamu melakukan gerak di tempat tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, maka kamu melakukan gerak di ruang umum. Gerak di dalam ruang dapat dilakukan sendiri, berpasangan, dan berkelompok. Gambar 5.4 menunjukkan gerak pada ruang pribadi secara berkelompok. Setiap penari melakukan gerakan yang berbeda. Nah, ini elemen gerak dapat diolah melalui ruang pentas. Jadi maksudnya kalau misalnya geraknya di ruang pribadi tanpa berdiri, berarti melakukan gerak di ruang pribadi. Oh, gini maksudnya. Kalau misalnya kalian gerak, misalnya contohnya menari yang jongkok gitu, atau yang duduk kayak tari saman kayak gitu ya, misalnya cuma duduk aja. Nah, kemungkinan ini disebut dengan gerak di ruang pribadi. Sedangkan jika kamu bergerak berpindah tempat, disebutnya gerak di ruang umum begitu. Kan kalau tari pindah-pindah tempat ya, aktif. Nah, disebutnya itu ruang umum. Kalau cuma satu posisi gitu, misalnya duduk aja, ruang pribadi. Adapun yang tadi di mix menunjukkan gerak pada ruang pribadi secara berkelompok. Setiap penari melakukan gerakan yang berbeda. Nah, ini ya, duduk kayak gini. Ini elemen gerak dapat diolah melalui ruang pentas. Kemudian untuk waktunya sendiri, poin 2, setiap gerak yang dilakukan membutuhkan waktu, baik gerak estetis maupun gerak fungsional. Gerak fungsional seperti berjalan menuju ke sekolah tentu membutuhkan waktu ya, betul. Atau kita ke pasar atau kemana aja ya, butuh waktu. Jika jarak yang ditempuh dekat, maka waktu yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan dengan jarak jauh. Jika jarak jauh ingin sama cepatnya dengan jarak dekat, tiba di tempat, maka gerak yang dilakukan haruslah memiliki kecepatan 2 atau 3 kali lipat
dari jarak yang dekat. Perbedaan cepat atau lambat gerak berhubungan dengan tempo. Jadi tempo merupakan cepat atau lambat gerak yang dilakukan. Gerak tari juga memiliki tempo ya. Fungsi tempo pada gerak tari untuk memberikan kesan dinamis sehingga tarian enak untuk dinikmati. Nah, jadi untuk waktu itu disesuaikan dengan kalau misalnya jaipong aja ya, ada nadanya gitu, ada notnya, kemudian lagunya. Kalau misalnya waktunya atau timingnya tidak pas, Bapak pastikan itu kelihatannya tidak enak ya. Contohnya ada suara kendang, tapi pas dia melakukan tarinya nggak pas ya dengan suara kendang tersebut, jadi kelihatannya nggak enak gitu ya, kurang pas begitu. Jadi di sana main masalah tempo ya, tempo cepat atau lambat. Jadi penari juga selain harus terampil masalah geraknya, juga terampil dengan nada ya. Jadi tahu dengan nada, jadi nggak buta nada ya. Kemudian tenaga. Nah, poin ketiga, tenaga. Setiap kamu melakukan gerak tentu memerlukan tenaga. Penggunaan tenaga dalam gerak tari meliputi intensitas yang berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Kemudian ada action atau tekanan aksen. Muncul ketika gerakan dilakukan secara tiba-tiba dan kontras. Kemudian terakhir kualitas berkaitan, ada kualitas ya, berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga. Jika gerak yang dilakukan memiliki intensitas tinggi, tentu saja memerlukan tenaga yang kuat. Sebaliknya ya, kalau intensitasnya rendah, ya berarti tenaganya sedikit atau yang lemah ya. Perhatikan gambar 5.6 berarti yang ini ya. Seorang penari berdiri di atas punggung. Oh ini, punggung pada seorang penari di atas punggung kedua kaki temannya. Tenaga yang digunakan oleh penari untuk menahan temannya tentu lebih besar dibandingkan dengan yang berdiri di atas punggungnya. Berarti yang dua ini intensitasnya atau butuh tenaga yang kuat ya atau besar dibanding yang ini. Menahan temannya tentu lebih besar dibandingkan dengan yang berdiri di atas punggung. Kekuatan tenaga menahan temannya tertumpu pada kedua kaki. Nah, yang ini kedua kaki ini. Tenaga yang dikeluarkan oleh kedua penari yang menyangga temannya akan semakin kuat jika berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Oh iya, kalau misalnya dari posisi ini kemudian sambil berjalan pasti bebannya lebih berat ya. Beban yang dipikulnya lebih berat soalnya harus sambil berjalan kemudian menyeimbangkan juga. Bandingkan dengan pose gerak pada gambar 5.7. Yang mana? Oh, yang ini. Gambar yang menunjukkan kaki tertahan di lantai dengan sedikit jinjit. Tenaga yang dikeluarkan tidak sebesar dan sekuat pada gambar 5.8. Gerak tari yang bersumber pada tari tradisi Papua, kekuatan tenaga banyak pada kaki. Gerak yang cepat dan ritmis merupakan salah satu ciri dari tarian Papua. Nah, ini ya 5.8. Jadi lebih, kalau kalian tahu balet, nah itu ya, jadi lebih menggunakan kekuatan otot kaki ya, khususnya di jari kaki. Gerak tari yang tertumpu pada kaki tarian Papua dipengaruhi oleh kondisi geografis alam yang berbentuk pegunungan. Kehidupan masyarakat daerah pegunungan memerlukan kaki kuat untuk dapat mendaki dan menuruni bukit. Kehidupan sosial budaya seperti inilah yang berpengaruh juga terhadap karya seni tari. Oke, jadi ada keterkaitan dah, kayak album Noah, keterikatan antara alam kemudian menjadi budaya ya dalam seni tari. Sehingga di sini ada filosofinya, kalau misalnya tari Papua itu kuat-kuat kakinya karena filosofinya di Papua terbanyak sekali gunung ya. Jadi kehidupan masyarakatnya banyak menggunakan kaki dengan tanpa alas, biasanya tanpa alas kaki. Jadi kakinya harus lebih kuat lagi. Makanya di sini untuk budayanya pun, untuk tarian tradisionalnya pun lebih banyak menggunakan kaki yang dijinjit begitu ya. Ini gambar 5.8 menunjukkan gerak berdiri dengan gerakan tertahan di lantai memberi kesan ringan sehingga tenaga yang digunakan lebih ringan juga. Oke. 5.8. Oh, ini yang Papua ya, 5.8 yang ini. Menunjukkan gerak dengan menggunakan tenaga lebih besar. Setelah membaca konsep ruang, waktu dan tenaga, jawablah pertanyaan berikut. Oke, ini nanti
Bapak tugaskan, yang ini kalian jawab ya, tapi nanti kita baca-baca dulu. Ini untuk prakteknya. Oke, yang nanti ini untuk prakteknya di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita melalui materinya terlebih dahulu. Tadi antara ruang, waktu, dan tenaga. Nah, di sini ada pertanyaan, 5 pertanyaan, yaitu apa hubungan antara gerak dengan ruang, apa hubungan antara gerak dengan waktu, apa hubungan gerak dengan tenaga, bagaimana caranya melestarikan dan mengembangkan tari yang ada di Indonesia, setuju atau tidakkah kamu dengan berkembangnya seni tari yang berasal dari luar negeri di kota-kota besar Indonesia ya. Oke, nah ini untuk 5 pertanyaan ini silahkan kalian jawab. Kemudian ditulis di buku, dipoto, dan dikirim ke Google Form ya. Nanti Bapak kasih alamat Google Formnya. Semoga kalian tidak puas ya. Kenapa tidak puas? Supaya kalian bisa searching lagi ya, atau cari-cari referensi dari yang lain ya, bisa dari internet ataupun yang lainnya. Soalnya kalau dari buku itu terbatas ya. Kayak tadi aja penjelasannya sedikit. Dan semoga lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Kemudian ilmu yang Bapak sharing semoga juga memberikan berkah dan manfaat buat kalian ya. Oke, terima kasih. Bapak tunggu tugasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.